Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga Rabu 29 April 2020 secara daring atau online. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih pertolongannya kita semua ada dalam kondisi sehat. Kiranya semua terus berjaga-jaga agar tidak terjangkit virus COVID-19. Dan terus berdoa bahwa masa-masa ini bisa segera selesai. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari kita bersaat teduh. Dengan hati yang gembira, marilah berdiri untuk menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dengan relah hati dan gembira, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan dan pimpinanmu di dalam ibadah kebaktian malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya, mulai dari awal dan pada akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur berdasarkan Mazmur Pujian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan selalu adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun
timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikanku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bernyanyi dari lagu Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu, Gita Bakti nomor 61 bait 1 dan 3. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, marilah kita menyiapkan Alkitab kita yang pada malam ini. Pembacaan diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Bila sudah, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan, anugerah dan berkat untuk kami dapat berkumpul bersama beribadah kepadamu walaupun secara online. Ya Tuhan, kirimkanlah Roh-Mu yang kudus pada kami agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami dapat mampu merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri menyambut firman Tuhan kita yang akan kita bacakan bersama, yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 yang mengatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka,
dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguruskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma, opa, bapak, ibu, tante, om, saudara-saudari, serta seluruh jemaat OL yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Sudah lebih dari 1 bulan kita berada dalam kondisi yang kita sebut di karantina lah, lockdown, isolasi mandiri, dan segala macam. Yang pasti adalah pada 1 bulan lebih ini kita semua merasa sangat terbatas. Gerak-gerik kita, aktivitas kita tidak dapat kita lakukan secara bebas. Mau ketemu orang susah, ke kantor susah, tidak bisa ke kantor, tidak sekolah, dan lain-lain. Ini semua akibat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Beberapa di antara kita, atau bahkan sebagian besar dari kita sekarang sudah mulai merasa jenuh, bosan, kesal, sebel. Yang mengakibatkan kita banyak melakukan hal-hal berbicara yang tidak baik, yang negatif. Ya kesel karena yang biasanya bisa berjalan-jalan sekarang harus di rumah. Mau ketemu orang tidak bisa, harus keluar harus pakai masker. Dan segala sesuatu yang membuat kita jadi berpikir tidak enak. Apalagi belakangan kita dengar pendapat beberapa pakar menyatakan bahwa nanti setelah COVID kita akan dihantam dengan segala macam kesulitan ekonomi. Harga barang akan naik, nilai uang menurun, inflasi terjadi. Pokoknya yang ngeri-ngeri setelah COVID ini lewat. Setelah lewat badai sakit, sekarang nanti akan kita hadapi kesulitan ekonomi. Banyak di antara saudara-saudara kita juga yang mulai merasa khawatir, cemas. Karena apa? PHK atau terancam PHK. Gaji yang dibayarkan kurang dari yang biasanya. Saudara-saudara kita yang ikutan bisnis merasa bisnisnya sedang lesu. Banyak sekali hal-hal yang membuat mereka khawatir akan kehidupan mereka. Cemas, luar biasa takut akibat pandemi COVID ini. Nah, bacaan kita pada malam ini yang kita ambil dari kitab Perjanjian Lama Yehezkiel 37:24-28 itu menceritakan bagaimana Nabi Yehezkiel, seorang nabi yang hidup pada abad sekitar 600 sebelum Masehi, ini seangkatan dengan Yeremia, dan nabi ini banyak diberikan penglihatan oleh Tuhan sehingga dia banyak memberikan nubuatan-nubuatan. Nah, kisah yang kita baca tadi itu adalah suatu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Suatu janji pemulihan dan pembaruan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel pada masa Yehezkiel ini mereka bukan bangsa yang terbuang. Tidak lagi punya tanah, tidak lagi punya tempat tinggal. Kehidupannya sebagai budak, menderita secara fisik. Dan yang paling parah bagi mereka adalah mereka merasa sudah tidak punya harapan. Kenapa? Yerusalem sudah tidak ada, Bait Allah sudah hancur. Mereka merasa Allah sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Sudah tidak ada harapan, putus asa. Merasa sudahlah, habislah kita ini, hilanglah kita ini dari sejarah. Tidak ada lagi yang namanya bangsa Israel. Di saat hari-hari yang sangat jelek ini, yang sangat susah bagi mereka, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan bilang kepada mereka bahwa Dia akan mengasihi dan akan memulihkan mereka. Tuhan akan menetapi janjinya kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ke-24, Tuhan menjanjikan kepada mereka seorang pemimpin, seorang gembala yang adil, yang akan bertahta selama-lamanya. Dan di ayat selanjutnya Tuhan menjanjikan mereka akan kembali mendapatkan tanah mereka, kehidupan yang layak bersama anak dan cucu mereka. Mereka akan diberkati, keturunan mereka akan banyak, dan Allah menjanjikan adanya perdamaian, peace, damai di tengah-tengah bangsa itu. Dan yang luar biasa, Allah menjanjikan kepada mereka
bahwa akan berdiri lagi bait suci Allah. Dan Allah akan diam di situ bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan merasakan bagaimana mereka itu menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikuduskan, sehingga nama Allah dipermuliakan. Kisah ini mengingatkan kita kepada diri kita saat ini. Banyak dari kita yang merasa gelap, suram, cemas, khawatir, sehingga kita lupa bahwa Allah bilang sama kita di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini miliknya Allah. Kita adalah umat yang terpilih, umat yang kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil untuk memberitakan hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kristus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, apa yang dialami kita ini mungkin agak-agak mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kehilangan harapan, gelap, masa depan kayaknya nggak akan ada apa-apa lagi buat kita. Kita pergi aja nggak bisa, kemana-mana dibatasi. Tetapi ingatlah, ini memang harus kita lalui karena Rasul Paulus melalui ayatnya di Roma 5 ayat 4 menyatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak dan Ibu, kita harus tahan uji. Kenapa kita harus tahan uji? Karena ada satu hal yang penting. Dari kisah Yehezkiel tadi sebenarnya ada satu pesan yang harus kita ambil. Bahwa Allah mengasihi umat pilihannya. Allah mengasihi bangsa Israel. Sama dengan itu juga Allah mengasihi kita. Mengasihi kita, mengasihi saya, bapak, ibu, oma, opa, tante, om, saudara-saudari, adik-adik. Semua kita dikasihi Allah karena kita adalah kepunyaannya. Dan Allah sudah memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Lalu pertanyaannya, apa respon kita? Respon kita ialah memberikan kasih kita kepada Allah. Mengasihi Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti apa yang dibilang oleh Yesus mengenai hukum terutama, bahwa semua kitab para nabi dan hukum Taurat bergantung kepada hukum kasih. Kasih Allah, kasih sama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya? Hal yang paling sederhana saja Bapak dan Ibu. Kasihilah diri Anda, kasihlah diri Bapak dan Ibu sendiri. Dalam kondisi kita diancam wabah penyakit, kasihi. Kenapa? Karena kita ini kepunyaan Allah dan kita sudah dipanggil untuk memberitakannya. Maka sayangilah hidup Bapak dan Ibu. Sayangilah hidupnya Opa dan Oma sendiri. Ikutilah apa yang sudah ada aturan untuk menjaga kesehatan kita. Karena dengan kita mengasihi diri kita, kita memberikan hidup kita, kita menjaga hidup kita bahwa hidup kita ini milik Allah, bukan milik kita. Hidup kita digunakan untuk persembahan kepada Allah. Sebagaimana ada lagu yang menyatakan bahwa apalagi yang kupunya selain hidupku, pakailah hidupku, seumur hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi di masa yang sulit, menanti yang penuh dengan kecemasan, ketidaktahuan, ketidaktentuan, COVID-19 yang mengancam kita, ingat, kasih. Allah mengasihi kita. Untuk itu kita mengasihi orang lain. Karena dengan kasih itu kita bersama-sama mampu menanggung dan melewati masa-masa sulit ini. Dan yang pasti kita akan dipulihkan oleh Allah. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Kita akan lewati ini semua dan kita akan dibaharui. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan cemas. Khawatir boleh, tapi jangan sampai ketakutan. John Fitzgerald Kennedy pernah bilang begini, nothing to fear but fear itself. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali takut itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, jangan takut. Kesusahan yang kita hadapi ini tidak perlu kita takuti. Berjaga-jaga dan waspada iya. Tetapi percayalah, Allah mengasihi kita dan Dia akan memulihkan kita. Dan kita akan mengalami itu apabila kita menyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan takut. Apa yang dialami bangsa Israel akan kita alami. Kita akan dipulihkan. Kita akan mengalami pembaruan. Karena Allah kasih sama kita. Karena Allah mengasihi kita. Untuk itu, tetaplah berbuat kasih. Hargailah hidup kita. Jagalah kesehatan kita. Karena dengan menjaga kesehatan kita, kita menjaga kesehatan orang lain. Kita berarti mengasihi juga orang lain, mengasihi Allah. Dan ada satu pepatah yang
sebelum kita tutup, ada satu pepatah yang mengatakan begini. Safety is not the absence of storm, but the presence of Savior. Peace is not the absence of problem, but the presence of Jesus. Keselamatan dan damai sejahtera bukan karena tidak adanya wabah COVID, bukan karena tidak adanya masalah ekonomi. Keselamatan dan damai sejahtera itu ada karena ada juru selamat kita, ada Yesus Kristus di hati kita, ada kasih di hati kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, marilah kita meneruskan hidup kita ini dengan percaya Allah akan memulihkan kita dan Allah mengasihi kita. Untuk itu di masa yang sulit ini, mari kita saling mengasihi, saling membantu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta jemaat, marilah kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, pada malam ini kami bersepakat untuk menaikkan doa permohonan kami, ya Bapa. Pertama-tama kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Kau mau menjaga, melindungi, serta merawat seluruh jemaat yang sakit. Di antaranya juga Bapak Pendeta Bawoli dan beserta Ibu Devi, Ibu Vivi, Bapak Edi Utomo, Ibu Charlotte Utomo, Ibu Iko, dan semua yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan jagalah mereka dan berikanlah kekuatan ketabahan kepada keluarga mereka yang menjaga. Dan biarlah Engkau memberkati mereka melalui semua perawatan medis yang mereka terima. Bapak, juga kami mau berdoa untuk kaum lanjut usia yang ada di jemaat kami. Di tengah-tengah di masa tuanya, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga, merawat, dan menghibur mereka. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang sedang menanti kelahiran, Ibu Gita dan Ibu Sambulong. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga bayi di dalam kandungan mereka, khususnya Bapak di dalam masa-masa yang sangat sulit pada saat ini. Biarlah semuanya nanti akan berjalan pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Bapak bagi seluruh jemaat kami lainnya yang sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan merawat mereka. Juga sertailah keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemerintah kami di dalam rangka upaya memerangi dan menyelesaikan masalah pandemi COVID. Tuhan berkatilah seluruh aparat pemerintahan dari atas sampai bawah, dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga Bapak para perawat, para dokter, para tenaga medis lainnya, mereka yang berada di garis depan di dalam menangani masalah COVID-19. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka,
dan juga jaga serta lindungi keluarga mereka ya Bapak. Berkati mereka semua ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi masyarakat umum yang menerima dampak yang tidak baik dari COVID-19, baik dalam masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun yang lainnya Bapak. Berkatilah mereka semua, berikan kepada mereka kekuatan dan ketabahan dan kesabaran bahwa semuanya ini akan berlalu dan semua akan kembali baik. Juga bagi jemaat kami yang merasa khawatir dan cemas, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan keteguhan, kekuatan kepada mereka bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami dan Engkau mengasihi kami dan ini semua akan berlalu dan kami akan dipulihkan dan mengalami pembaruan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa buat jemaat kami, biarlah Tuhan memberkati seluruh program yang kami sudah siapkan, khususnya dalam menangani masalah COVID-19 ini Tuhan. Jadikanlah jemaat kami ini sebagai berkat bagi semua orang dan juga bagi lingkungan kami ya Bapak. Dan biarlah melalui apa yang akan kami jalankan, nama-Mu dimuliakan. Banyak lagi permohonan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu Bapak, tapi Kau telah mengetahui apa yang perlu dan kami butuhkan. Doa ini jauh dari sempurna ya Tuhan, kiranya Kau mau menyempurnakannya di dalam doa yang telah diajarkan oleh anak-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan Bapak Ibu dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Marilah kita menyanyi dari lagu Puji Yesus, Kidung Jemaat nomor 293, bait 1 dan 2. Maklumkan kasih-Nya.
Mari berdiri, kita bawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang boleh kami lakukan pada saat ini melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Engkau mau memakainya sebagai persembahan yang boleh diwujud nyatakan melalui pelayanan, kasih, dan keadilan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Warta sektor malam ini penegasannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk ibadah umum hari Minggu dan ibadah rumah tangga seperti saat ini dengan sistem daring atau online. Yang kedua, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Diaken Bapak David Huta Barat atas pelayanannya di dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Yang ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan kepada warga jemaat sekalian untuk tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Demikian warta sektor malam ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan melaksanakan semua yang telah kita dengar pada malam ini. Sejati pada
Dan untuk itu marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.